Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah wawancara saya dengan Pak Dandi selaku Humas dari Universitas Padjadjaran terkait wawancara mengenai kebijakan Universitas Padjadjaran dalam rangka menerapkan kebijakan pembelajaran hybrid. Jadi sebelum saya menjelaskan seberapa siapnya UNPAD dalam menyelenggarakan pembelajaran hybrid, saya juga ingin menjelaskan bahwa sekarang UNPAD ini memang sedang dalam proses untuk transformasi ya, transformasi menuju ke hybrid university. Ini seperti yang saya pelitopin ya, transformasi atau transform. Ya. Ini maksudnya adalah bahwa UNPAD memang sudah punya rencana dari dulu untuk bertransformasi menjadi universitas yang menyelenggarakan kegiatan secara hybrid. Jadi ada pandemi atau tidak, ini perubahan pasti terjadi. Gitu. Kebetulan ada pandemi, jadi perubahannya sekarang dipercepat. Gitu. Nah, seberapa siapnya UNPAD tantangan untuk menyegerakan kesiapan tersebut karena memang sudah menjadi programnya UNPAD ya. Jadi untuk percobaan, jadi semester depan itu adalah masa percobaan adaptasi hybrid learning namanya. Bukan berarti bahwa semester depan itu sudah 100% UNPAD menyelenggarakan pembelajaran hybrid untuk semua mahasiswa, semua mata kuliah. Tapi untuk semester depan itu masih dalam taraf uji coba. Hanya beberapa mata kuliah dan beberapa prodi saja yang kemudian nanti akan melaksanakan pembelajaran secara hybrid. Oke, nah tadi kan memang betul ya Pak, ternyata untuk semester ini hanya sebagai percobaan gitu ya Pak ya? Untuk semester depan, semester yang mendatang ini? Ya bukan hanya ya sebutannya ya, tapi semester depan ini kami gunakan untuk uji coba adaptasi. Oke. Karena untuk menyiapkan infrastruktur keseluruhan itu butuh waktu. Tapi ini harus berjalan, maka kita akan uji aman ke kondisi COVID-19-nya gitu. Kalau ternyata memang dalam masa percobaan ternyata COVID-nya naik lagi, mungkin nanti akan ada tindakan untuk membatasi lagi, gitu. Baik. Nah, kira-kira jika memang sudah persiapannya sejauh itu gitu, kira-kira ada mekanisme apa sih Pak yang sebutlah unik gitu ya, yang paling penting dalam metode pembelajaran hybrid ini gitu, mekanisme apa yang membedakan dan sebagai kunci dari bisa berjalannya si metode hybrid ini nantinya? Istilah hybrid itu mewakili kondisi di mana kita mengadakan pembelajaran dalam bentuk kombinasi antara hadir secara fisik di kelas dan secara daring. Jadi harapannya dengan teknologi, dengan kurikulum yang tepat, kita bisa melaksanakan kedua hal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi pada saat perkuliahan dilaksanakan, nanti akan ada yang mengikutinya secara luring di kelas, dan secara simultan juga diikuti oleh mahasiswa di secara daring. Bukan saja masalah kehadiran, tapi juga masalah materi pembelajaran, di mana materi pembelajarannya bisa diberikan secara sinkronus ya, secara langsung ataupun asinkronus gitu, dengan adanya sistem penyimpanan data secara digital. Seperti itu kira-kira nanti pembelajarannya. Berarti ada perubahan ya Pak dalam misalnya kurikulum pembelajarannya dan sebagainya gitu, ada ya. Oh ada ya. Saat ini UNPAD sedang melaksanakan penyesuaian kurikulum sehingga dapat dilaksanakan secara hybrid dan juga sesuai dengan program pemerintah tentang Kampus Merdeka. Jadi kebetulan sistem hybrid ini sangat klop nyambung dengan tujuan dari Kampus Merdeka, sehingga mudah-mudahan itu bisa disesuaikan. Oke. Tadi kan sudah sempat disinggung juga ya Pak, karena dalam metode hybrid ini tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala yang nanti sangat mungkin bisa muncul. Oke,
mungkin lanjut lagi ya Pak. Tadi pertanyaannya selanjutnya kan tadi seperti yang sudah Bapak sempat singgung bahwasanya nanti di keberjalanannya metode hybrid ini di Unpad dilaksanakan akan ada beberapa kendala-kendala gitu ya yang sangat mungkin muncul gitu di tengah-tengah keberjalanan si metode hybrid ini. Nah, kira-kira kendala apa aja itu Pak, dan bagaimana antisipasi Unpad menghadapi kendala-kendala yang mungkin terjadi ini? Kendalanya yang paling mungkin terjadi itu justru bukan dari segi teknis ya, tapi kendala karena situasi pandemi yang paling memungkinkan terjadi itu. Kita tidak pernah tahu seperti apa kondisinya pandemi ke depan, dan sekarang juga kondisinya kan cukup memprihatinkan ya, semakin tinggi tingkat penyebarannya. Maaf pas. Ya, jadi sekarang pun kan semakin tinggi tingkat penyebarannya. Jadi itu yang mesti diwaspadai. Ada kemungkinan nanti ketika kita menyelenggarakan pembelajaran hybrid, kondisi pandeminya naik lagi. Nah, kalau seperti itu kan itu termasuk sesuatu yang harus kita sikapi. Dan mungkin nanti kalau memang seperti itu, maka harus dilaksanakan pembatasan kembali pertemuan fisik kan. Jadi itu bisa jadi merubah sistem pembelajaran hybrid yang sudah direncanakan sekarang. Kalau secara teknis saat ini sebenarnya kita masih dalam tahap penyempurnaan infrastruktur ya. Jadi kita belum tahu apakah nanti akan ada kendala secara teknis atau tidak, karena sekarang pun sedang dikembangkan, sedang disempurnakan. Setidaknya saat ini kita sudah memiliki beberapa ruangan yang bisa menjadi prototipe gitu ya, ruangan yang ideal untuk pelaksanaan pembelajaran hybrid. Dan itu baru ada beberapa gitu. Nah, dan sekarang sudah dalam tahap pengembangan dan pengoptimalan gitu. Mudah-mudahan pada saat pelaksanaannya itu sudah siap semua. Saya pikir itu. Jadi kendala yang paling mungkin justru bukan teknis tapi non teknis seperti itu. Berarti ketika nanti sudah diterapkan si hybrid ini, nggak semua infrastruktur dalam artian seperti kelas-kelas itu bisa semuanya digunakan ya Pak? Hanya kelas-kelas yang dipilih gitu, ruangan-ruangan. Setidaknya untuk masa uji coba semester depan seperti itu. Karena memang untuk pelaksanaan hybrid learning itu dibutuhkan infrastruktur khusus kan. Seperti kelas dengan fasilitas jaringan, kemudian kamera gitu ya, kemudian berapa layar monitor, pokoknya hal yang memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang dibutuhkan tempat-tempat yang khusus untuk itu. Untuk semester depan memang baru ada beberapa lah ya. Mungkin bahkan yang sudah siap itu baru satu yang akan disiapkan sebagai prototipe ruangan. Tapi nantinya di setiap prodi itu diharapkan juga punya ruangan khusus untuk itu, sehingga pembelajaran hybrid itu bisa dilaksanakan oleh semua program studi yang ada di Unpad. Mungkin selanjutnya ini pertanyaan terakhir Pak ya. Seperti yang dinyatakan oleh Prof. Rina gitu ya dalam acara live Unpad kemarin gitu, dia juga dituliskan dalam laporannya gitu ya. Kan si metode hybrid ini juga merupakan sebagian besar didominasi oleh dari keinginan mahasiswa ya Pak ya. Benar begitu Pak? Jadi salah satu hal yang akhirnya juga meyakinkan kita untuk mengusahakan dilaksanakannya pembelajaran hybrid itu adalah karena memang berdasarkan survei polling pendapat yang dikeluarkan oleh Direktur Kemahasiswaan itu memang sekitar 70% mahasiswa tuh ingin masuk kembali ke kampus ya, ingin melaksanakan kegiatan secara luring. Dan sekitar 60% diantaranya mengatakan ingin kuliah secara luring, sementara sisanya pengen ke kampus, pengen ke kantin, pengen ke perpus gitu ya. Iya. Gitu. Nah, jadi memang betul salah satu hal yang yang jadi pertimbangan kami adalah memang minat dari mahasiswa itu sendiri yang ingin segera ke kampus gitu. Di luar itu juga tadi ya yang saya terangkan di awal bahwa memang sudah jadi program Unpad untuk melaksanakan pembelajaran hybrid untuk menuju hybrid university.
Oke. Namun di atas itu semua yang menjadi prioritas Unpad tetap masalah kesehatan. Jadi persiapan kami lakukan, tapi tetap kesehatan yang kami perhatikan paling utama. Kalau dari segi kesehatan ternyata terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara luring, nanti akan ada kebijakan lain yang membatasi hal tersebut. Gitu. Nah, kalau tadi kan memang benar ya, ternyata bahwasanya salah satu hal yang mengapa Unpad ingin melaksanakan metode hybrid ini karena memang berangkat dari survei yang dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan bahwasanya mahasiswa sebagian besar ingin melaksanakan kuliah secara langsung gitu ya Pak ya. Nah, kalau ada bukan. Saya klarifikasi lagi. Bukan itu yang menjadi titik berangkatnya kami. Ya, salah satunya gitu kan. Titik berangkat kami adalah memang program Unpad untuk menuju ke hybrid university. Oh begitu. Nah, kemudian hal tersebut ternyata diperkuat oleh kenyataan bahwa mahasiswa pun yang selama ini kuliah daring ingin segera kembali ke kampus gitu. Namun sebenarnya mau ada atau tidak ada pairing tersebut, programnya akan terus berjalan gitu. Oh begitu. Iya. Berarti kalau dari kalangan dosen dan tenaga-tenaga pengajar Unpad sendiri memang sudah semuanya setuju gitu ya bahwasanya akan mendukung Unpad dalam rangka melaksanakan dan mengimplementasikan metode hybrid ini gitu ya Pak ya. Bukan kalau mendukung pasti ya. Kalau mendukung itu namanya kebijakan Unpad pasti didukung ya. Namun juga tidak semua bersedia karena ada berbagai alasan. Maka salah satu syarat yang diharuskan oleh Unpad untuk penyelenggaraan ini adalah masalah kesediaan. Jadi dari sekian banyak mata kuliah kelas yang ada di Unpad, salah satu syaratnya adalah bahwa dosen dan mahasiswanya harus bersedia melaksanakan pembelajaran hybrid ini. Kalau tidak bersedia, tidak akan difasilitasi dan tidak akan diadakan kuliah seperti itu. Ini hanya untuk yang bersedia. Selain juga ada beberapa syarat lainnya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya di sela-sela aktivitas kegiatannya untuk bisa diwawancari oleh kami gitu. Mungkin terakhir apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak sebagai tambahan informasi mungkin ataupun pesan-pesan atau evaluasi untuk wawancara kali ini gitu? Wawancaranya? Iya. Wawancaranya ya tetap berlatih aja lah ya, jangan terbang menentukan soalnya. Siap, makasih banyak Pak. Ya. Semoga Bapak sehat-sehat selalu, keluarganya juga dijaga dari penyakit dan wabah gitu ya. Karena Bandung juga di beberapa titik sedang melonjak lagi gitu kan kasus COVID-nya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga lancar aktivitas selanjutnya. Saya mewakili teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.